Halo teman-teman, di sini saya akan mendemokan sebuah toko online yang dikembangkan menggunakan Golang dibantu menggunakan framework Gin untuk pembuatan RESTful API. Lalu untuk front-nya sendiri kita menggunakan React.js. Nah, di halaman homepage sini kita ditampilkan sebuah eh, halaman homepage yaitu terdiri dari navbar. Di sini ada nama toko, ada logo, lalu ada menu-menu. Lalu di sini ada fitur pencarian. Ketika kita klik fitur pencarian maka akan ditampilkan sebuah modal pencarian. Kita ketik kata kunci di sini nanti akan muncul barang sesuai kata kunci yang kita ketikkan di sini. Nah, lalu di sini juga ada fitur halaman keranjang dan di sini ada menu autentikasi. Kalau di sini tadi teman-teman klik maka akan diarahkan ke halaman detail produk itu sendiri seperti ini. Lalu di sini ada slider ya teman-teman. Di sini datanya juga dinamis, teman-teman bisa sesuaikan. Itu bisa berupa halaman gambar promo atau yang lain, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Di sini juga ada kategori teman-teman. Jadi semua kategori toko ini dinamis sifatnya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan ketika kita klik kategori maka akan menampilkan produk berdasarkan kategori itu sendiri. Di bawahnya ditampilkan semua daftar produk dari toko online itu sendiri. Dan di bawahnya, paling bawah ini ada footer ya teman-teman. Nanti sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Lalu kita klik detail produk. Nah, di sini setiap produk itu dia bisa memiliki lebih dari satu produk teman-teman. Ketika kita klik maka akan menampilkan produk yang kita pilih di thumbnail di bawah ini. Di sini ada harga, lalu ada nama produk itu sendiri, ada harga, stok. Stok ini nanti dia mengikuti dari uh, pembelian teman-teman. Jika pembelian itu berhasil, nanti stoknya akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Lalu di sini ada deskripsi produk itu sendiri. Di sini ada quantity teman-teman. Nah, kuantitinya ini tidak bisa melebihi dari stok ini. Dan itu quantity ini juga tidak bisa kurang dari satu ya teman-teman. Tidak mungkin kuantitinya 0 atau minus, itu mustahil ya teman. Lalu di sini ada tombol tambah keranjang, lalu di bawah sendiri ada ulasan pembelian atau review. Nah, yang bisa memberikan review di sini adalah user yang sudah melakukan pembelian terhadap produk itu sendiri. Nah, kita tambah keranjang. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini teman, di halaman login ya. Kita coba untuk melakukan register terlebih dahulu. Contoh kita pakai nama ini. Nah, ketika kita berhasil maka kita akan diarahkan ke halaman login ya teman. Silahkan login menggunakan akun yang barusan didaftarkan. Nah, setelah berhasil kita akan diarahkan ke halaman homepage lagi. Kita klik detail produk, lalu tambah keranjang. Nah, ini kan stoknya satu teman, kita tambahnya satu. Kalau kita ini tambah keranjang lagi, dia akan menampilkan tuas seperti ini. Jadi stok stok melebihi dari total stok, kayak seperti itu. Kita klik ini keranjang. Nah, akan ditampilkan di halaman keranjang ya teman-teman. Ini totalnya 65, total tinggal ini 65. Kita check out sekarang. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman check out. Karena kita belum mempunyai alamat, karena ini akun baru, maka kita akan tambahkan alamat terlebih dahulu. Di sini teman bisa tambahkan alamat. Contoh kita ini nama penerima ya teman. Teman-teman bisa samakan dengan nama akun atau nama penerima, bebas sesuai dengan nama penerima dari barang itu. Ini contoh Jogja. Nah, ini teman-teman bisa jadikan alamat utama atau tidak. Kalau jadikan alamat utama, teman-teman bisa cek seperti ini. Kita simpan. Nah, nanti terdapat label utama seperti ini. Kalau teman-teman tambah alamat lagi, nanti
di uncheck atau cek nanti otomatis menjadi alamat utama. Nanti teman-teman sesuaikan mau alamat utama yang mana. Ketika kita ini mempunyai alamat utama, kita tidak perlu ini teman-teman. Nanti otomatis akan terisi di sini di alamat pengiriman sini. Nah, ketika teman-teman punya alamat lebih dari satu di sini, nanti teman bisa milih, nanti otomatis akan terisi di form alamat pengiriman sini teman-teman. Jadi tidak perlu kita ketik manual. Kalau ada koreksi pun teman-teman bisa edit di sini nanti teman-teman. Nah, gini juga bisa. Lalu di sini kita menggunakan EPE Raja Ongkir versi 2 ya teman-teman. Di sini kita tampilkan ada jasa ongkir dari JNE, ada POS, lalu ada Tiki. Seperti ini, teman-teman bisa pilih sesuai ini yang paling murah yang mana. Contoh di sini ada POS ya teman-teman, POS reguler 17.000. Kita klik, nah di sini total bayarnya bertambah jadi 82.000 ya. Jadi 65.000 total produk, lalu biaya pengirimannya 17.000. Jadi total bayar yang harus dibayarkan itu 82.000. Seperti itu. Lalu ketika kita bayar sekarang, nah di sini akan ditampilkan modal pembayaran dari Mitrans ya teman-teman. Kita menggunakan payment gateway dari Mitrans. Nah, teman-teman bisa sesuaikan mau menggunakan pembayaran yang mana. Contoh di sini kita menggunakan BCA ini ya, teman. Nah, di sini. Nah, ketika teman-teman ini modal ini tidak sengaja tertutup, nanti seperti ini. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman detail pesanan. Jadi, teman-teman tidak usah bingung nanti setelah ingin melakukan pembayaran ternyata tertutup modalnya atau snapnya. Nanti teman-teman bisa cek di menu dashboard, lalu di riwayat pesanan. Di sini ada detail, teman-teman. Sesuaikan nanti di sini ada daftar pesanan, mau yang mana yang dilihat pesanan yang mau dibayar. Kita klik detail. Nah, di sini juga bisa diklik bar sekarang. Nah, nanti akan muncul snap pembayaran seperti ini. Kita pakai ini ya, teman-teman, pakai simulator dari Mitrans ya. Ini untuk model mode sandbox aja. Nanti kalau production nanti teman-teman bisa sesuaikan nanti untuk key-nya di dashboard Mitrans sendiri, dan pembayaran juga real ya, tidak seperti ini. Ini hanya untuk simulator aja. Kita copy BCA-nya, kita sesuaikan nih BCA virtual account, kita paste, kita bayar, statusnya successful, kita cek. Nah, oke. Nah, otomatis akan berubah menjadi paid ya, teman. Di sini tadi unpaid, sekarang menjadi paid. Nah, di sini juga berubah menjadi paid. Kita detail berubah menjadi paid. Di sini ada daftar produk yang dibeli tadi, kuantitinya berapa, harganya berapa. Informasi pengiriman ini kita sesuaikan sama tadi ya. Ketika kita check out tadi, kita memilih alamat dari si penerima Ridwan ini. Nah, sesuai ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan nanti alamat yang mau barang itu mau yang dikirim ke alamat mana gitu. Kalau statusnya paid, berarti tombol bayarnya juga harus hilang ya, teman-teman. Jadi si user itu sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi karena statusnya sudah paid atau berhasil. Nah, itu teman-teman untuk simulasi demo untuk customer. Kita coba untuk demo sebagai admin ya, teman-teman. Kita login sebagai admin. Nah, di sini admin kita klik ini, bagian ini langsung dashboard. Nah, di laman dashboard ini ditampilkan beberapa ini ya, statistik ya, teman-teman. Ada total pendapatan, pesanan, total produk, pelanggan, pesanan atau pesanan pending ini belum dibayar, sama pesanan bayar ini yang statusnya berhasil. Lalu di sini ada ini, teman, ada notifikasi real time. Jadi ketika nanti teman-teman buka dashboard ini lalu ada pembayaran, nanti otomatis akan masuk ke notifikasi, teman. Kita coba ya berhasil apa tidak. Kita coba simulasi di sini, teman-teman. Kita pakai akun apa, teman? Kita daftar lagi ya, coba ya. Ini
Kita lakukan pembelian. Nah, ini stok habis, sudah tidak bisa dibeli. Nah, ini yang stoknya masih banyak. Kita check out, kita tambah halaman dulu. Kita simpan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, Chandra, nomor telepon, alamat lengkap. Kita pilih ini ya, JNE ya teman-teman. Nah, kita proses, kita pakai BCA. Kita coba bayar lewat simulator Mitrans. Nah, successful. Kita cek status. Oke, statusnya paid. Nah, teman-teman bisa cek di sini, dia real time ya teman. Ketika ada pesanan, dia akan muncul di sini. Pesanan baru Chandra, total belanjanya 1.510.000. Ini sesuai ya teman-teman, 1.510.000. Ditambah ongkirnya 10.000. Nah, di sini teman-teman bisa klik, nanti akan diarahkan ke halaman detail ini teman, detail pesanan. Detail pesanan itu masuknya di menu order, lalu di detail pesanan ini. Dan ini totalnya juga sesuai, 1.500.000 ditambah ongkirnya 10.000. Namanya Chandra, emailnya Chandra, penerimanya juga sesuai teman-teman, sesuai dengan yang ada di sini. Lalu di sini ada produk, teman-teman bisa lakukan CRUD, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan lain-lain di sini. Nah, itu nanti teman-teman bisa tambahkan lebih dari satu produk di sini. Lalu di sini ada kategori biasa, bisa CRUD atau edit, teman-teman bisa sesuaikan. Order itu daftar pesanan dari semua customer, itu nanti masuknya di sini. Lalu di sini ada pagination ya teman-teman. Kita menggunakan pagination di sini. Jika datanya lebih dari 10, maka dia akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pencarian berdasarkan customer atau penerima. Contoh di sini Chandra gitu ya. Nah, itu akan muncul Chandra. Kalau tadi contoh, nah Ridwan nih ya teman, penerima ini ya Ridwan. Di sini kan tidak ada Ridwan nih customernya. Kita cari Ridwan, nah itu nanti munculnya di sini. Nah, karena dia penerimanya ada Ridwan. Jadi kita bisa nyari berdasarkan customer, akun customer atau penerima dari barang itu sendiri, teman-teman. Itu teman-teman bisa melakukan pencarian di sini. Lalu ada slider. Nah, slider itu yang ditampilkan tadi, teman-teman, yang ditampilkan di halaman homepage tadi, banner tadi. Nah, itu di sini. Itu CROD juga sama, teman-teman. Kalau ini hanya tambah sama delete ya, untuk editnya tidak ada. Nah, linknya ini nanti teman-teman bisa sesuaikan, linknya mau diarahkan ke halaman mana, nanti bisa diinput di sini. Lalu customer ini adalah daftar customer dari user yang register di website kita, teman-teman. Ada nama, email, nomor HP, dan alamat. Di sini juga bisa melakukan pencarian secara real time tanpa Kamdi atau Chandra gini, tanpa kita enter ya teman. Nah, ini tidak saya enter, ini cuma saya ketik gini biasa atau gini. Nah, ini otomatis. Lalu di sini ada laporan penjualan, teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan nih, mau tanggal dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti dia akan otomatis tampil di sini, total pendapatan sama total penjualan. Lalu di sini ada permission, teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan nanti nama permissionnya apa. Permission itu role ya, jadi bukan role sih, tapi bagian dari role. Jadi kalau role itu, nah contoh role user itu hanya bisa mengakses customer dashboard, teman-teman. Customer dashboard tuh ya ini. Nah, ini permissionnya customer dashboard ini. Nah, ini role-nya ini, karena kan ini sebagai user biasa kan, customer, daftarnya tadi sebagai customer. Kalau dia sebagai user ya, contoh sebagai admin ya, ini kan ada admin juga nih. Jadi role-nya ada user, ada admin. Nanti bisa tambah juga nanti sebagai apa, staff gudang atau apa, nanti role-nya disesuaikan, nanti cuma report atau bagian apa, nanti teman-teman bisa sesuaikan role-nya. Nah, di sini contoh ya, tadi kan Chandra ya teman-teman, itu kan role-nya sebagai user. Nah, itu teman-teman bisa edit nih.
Jadi admin contoh ya, usernya kita nggak usah ini, jadi sebagai admin. Nah, kita coba close ya teman. Kita coba login sebagai Chandra. Nah, karena dia tadi role-nya admin, maka diarahkan ke halaman admin ya teman. Nah, karena kan Chandra ini sebagai admin nih role-nya. Nah, maka dia akan diarahkan ke halaman admin. Ya, nanti sesuaikan aja teman-teman. Kalau Chandra itu hanya bisa melihat dashboard sama produk juga bisa. Contoh kayak gini ya teman-teman. Kita buat role contoh ini ya teman. Apa namanya? Admin dashboard, terus produk ya. Produk index ini. Jadi hanya bisa melihat dashboard sama produk aja, yang lain tidak bisa. Kita kembalikan ke tadi apa teman? Staf gudang ya tadi ya. Oh, staf gudang, sorry. Staf gudang. Kita update. Nah, kita refresh ya teman. Nah, dia akan akses ditolak ini teman, karena dia kan apa namanya, tidak bisa mengakses ini ya, hanya role-nya hanya sebagai apa namanya, staf gudang ya, admin dashboard sama produk index nih, hanya bisa melihat dashboard sama produk ya teman. Nah, ini contoh nih dashboard index. Nah, kita coba login lewat sini. Login berhasil, kita cek. Nah, teman-teman nih, ini kan sesuai role-nya nih. Dia hanya bisa melihat ini ya, dashboard sama produk. Dia tidak bisa nambah produk ataupun edit maupun hapus. Kita coba tambah nih, manual. Nah, akses ditolak karena dia tidak memiliki role tambah produk ya teman. Maka akses ditolak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa apa namanya, bisa lihat e-booknya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih materinya. Ini ada yang materi gratis nih, teman-teman bisa cek dulu. Silahkan cek dulu teman-teman. Ini banyak sekali materinya, ada 300-an ya. 300 berapa ini? 301 teman. Itu udah ada source code-nya sama aset-aset gambarnya. Lalu di sana ada demo-demonya, demo screenshot-nya. Nah, ya, jadi begitu teman-teman. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi admin. Kalau untuk akses admin ya, nanti silahkan hubungi klik admin ini. Lalu untuk demonya teman-teman bisa cek di sini nanti. Nah, teman-teman bisa apa namanya, explore sendiri ya. Terima kasih.